Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sebagai moderator dari kelompok 2. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami yang membuat skenario topologi, membuat topologi dengan Cisco Packet Tracer dengan berbagai protokol. Bisa disebut autonomous system. Untuk pertama-tama perkenalkan saya bernama Alan Riansa dan teman saya bernama Agita Naswantawila. Dan saya Andi Faza Melagifari Pilih. Dan saya M. Al-Fatah. Saya Santi Purnamasari. Kan langsung saja akan mempresentasikan tentang membuat topologi dengan Cisco Packet Tracer dengan berbagai protokol. Oke, langsung saja. Oke, di sini kita mempunyai 5 pembahasan. Pembahasan pertama itu mengenai topologi dengan skenario routing BGP dan OSPF. Terus ada tahap dan pelaksanaan BGP dan OSPF. Terus ada skenario routing OSPF, RIP, dan IGRV. Yang keempat ada skenario routing RIV dan IGRV. Yang kelima itu kesimpulannya. Next, dipersilakan untuk Agita. Selanjutnya di sini ada routing BGP dan OSPF. Dan yang pertama ini ada Border Gateway Protocol, disingkat dengan BGP, adalah inti dari protokol routing internet. Protokol ini yang menjadi backbone dari jaringan internet dunia, dan BGP adalah protokol routing inti dari internet yang digunakan untuk melakukan pertukaran informasi routing antar jaringan. Lalu selanjutnya ada bekerja dengan cara memetakan sebuah tabel IP network yang menunjuk ke jaringan yang dapat dicapai antar autonomous system atau AS. Selanjutnya ada BGP diciptakan untuk menggantikan protokol routing EGP yang mengizinkan routing secara tersebar sehingga tidak harus mengacu pada satu jaringan backbone saja. Dan OSPF adalah sebuah routing protokol untuk Internet Protocol atau IP jaringan. Ini menggunakan algoritma Link State Routing atau LSR dan jatuh ke dalam kelompok protokol routing interior yang beroperasi dalam sistem otonom tunggal atau AS. Dan OSPF mungkin interior yang paling banyak digunakan protokol gateway atau IGP di jaringan perusahaan besar. Menengah sistem untuk sistem intermediate ISIS, Link State Protocol Routing dinamis lain. Lebih sering terjadi pada jaringan penyedia layanan besar, dan protokol exterior gateway yang paling banyak digunakan adalah Border Gateway Protocol atau BGP, protokol routing utama antara sistem otonom di internet. Lalu di sini ada tahapan dan pelaksanaan BGP dan OSPF. Yang pertama itu membuat topologi seperti berikut. Dengan IP di sini ada 12.1/24 dan selanjutnya ada IP yang keduanya 12.12.12.2/24 dan yang ketiga ada IP 23.23.23.2/24 dan yang terakhir ada IP 23.23.23.3/24. Dan di sini menggunakan OSPF dan yang kedua ada BGP. Dan di loopback-nya ini 1.1.1.1/32 dan yang keduanya dengan AS100 2.2.2.2/34 dan yang terakhir menggunakan AS200 loopback sama dengan 3.3.3.3/32. Ya, di sini ada tab pelaksanaan BGP dan OSPF. Di sini juga ada CLI-nya, komen-komennya untuk memberikan pengelamatan IP. Next. Nah, kalau tadi itu router pertama, yang ini router kedua. Nggak jauh beda, pengelamatan IP juga di sini. Next. Nah, ini untuk komen ke router 3-nya di topologi BGP dan OSPF. Nggak jauh beda ya. Ya, next. Oke. Bisa dilanjutkan dengan teman saya. Jika semua router itu udah disetting sesuai dengan topologi di atas, sekarang kita masuk ke konfigurasi routing dan penggabungannya. Pertama itu konfigurasi routing OSPF pada router pertama dengan menjalankan perintah
seperti berikut, yaitu memasukkan network, yaitu 12.12.12.12.0, lalu wildcard-nya 0.0.0.25 area 0. Lalu di bawahnya ada 1.1.1 untuk backbone-nya. Selanjutnya untuk router 2 nggak jauh beda ya kalau buat BGP-nya. Kalau di router 2 ini kita menkonfigurasi OSPF sama BGP-nya. Di situ terlihat bahwa terdapat sintak redistribute. Sintak tersebutlah yang berfungsi untuk mengenalkan routing satu ke routing yang lain. Lalu buat router 3 kita memakai routing BGP dengan menjalankan sintak berikut. Seperti yang sudah dijelaskan di bawah. Masukkan network 23.23.23.0, lalu net mask-nya 255.255.255.0 dan 3.3.3 dan net mask-nya 2555.255. Selanjutnya akan disampaikan oleh Santi. Oke, di sini ada tahapan selanjutnya pada bagian BGP dan OSPF. Nah, di sini jika kita sudah selesai, maka kita akan coba show IP route untuk melihat IP yang sudah kita routing sebelumnya. Nah, di sini yang berinisial O adalah routing OSPF dan yang pada B adalah routing BGP. Oke. Nah, setelah itu kita coba tes sambungan dengan mencoba ping ke setiap IP loopback. Nah, contohnya di sini ada do ping 2.2.2.2. Nah, di sini akan terlihat dari konfigan yang sudah kita buat. Next. Nah, ini ada topologi OSPF, RIP, dan EGRP. Di sini ada 5 router. Yang pertama yaitu dengan IP 30.30.30.1/24 yang dengan area 30.30.30.2. Yang selanjutnya kita lanjut dengan 40.40.40.1/24 dan jaringan yang selanjutnya ada 50.50.50.1/24. Yang terakhir ada 10.10.1 dan 20.20.20.1/24. Untuk kliennya itu ada 4. Oke, next. Routing OSPF atau RIV dan IGRP. Internet merupakan sekumpulan otonomi sistem yang saling terkoneksi untuk melakukan pengiriman paket data. Dalam melakukan pengiriman data, dibutuhkan protokol routing tertentu. Routing RIP. RIP adalah sebuah routing protokol berbasis distant vector yang diimplementasikan di dalam suatu otonomi sistem. Dalam RIP, Routing Information Protocol menggunakan hop count untuk melakukan perhitungan cost sehingga setiap link mempunyai cost yaitu 1. Jumlah hop pada routing RIP adalah jumlah yang dilewati dari router sumber subnet tujuan. Routing OSPF. Routing OSPF adalah sebuah routing protocol link state yang diimplementasikan dalam sebuah intra-autonomous system. Protokol routing OSPF menggunakan metode link state untuk menghitung sorted path ke semua destination node. Protokol routing link state memiliki informasi yang lengkap dan akurat tentang link yang digunakan pada setiap router. Selanjutnya, Gita. Dan selanjutnya di OSPF ini, sebuah router melakukan broadcast informasi routing kepada semua router dalam suatu autonomous system. Sebuah router mengirimkan broadcast link state jika terdapat perubahan informasi pada jaringan seperti perubahan cost dan status jaringan berubah. Next. IGRP merupakan protokol routing hybrid yang mengkombinasikan metode link state dan metode distant vector. IGRP menggunakan algoritma routing diffusing update algorithm atau dual untuk menentukan shortest path ke node tujuan. Lalu di skenario topologi ini dengan algoritma dual, IGRP akan mengetahui jalur tanpa harus menunggu update dari router lain.
Dengan dual, EGRP akan memilih router mana yang menjadi successor dan feasible successor. Successor merupakan router yang memiliki jalur routing paling efisien untuk menuju node tujuan. Sedangkan feasible successor merupakan jalur backup yang digunakan jika router suksesornya mati. Lalu di penjelasan pada topologi ini, pada topologi di atas terdiri dari router, switch, PC, kabel cross, dan kabel serial. Sistem jaringan tersebut terdiri dari 3 LAN, Local Area Network, yang saling terhubung secara langsung. Selanjutnya oleh Andi. Nah, berikut adalah topologi dari RIP dan EIGRP. Next. EIGRP adalah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protokol pada Cisco, di mana EIGRP ini hanya bisa digunakan sesama router Cisco aja. Jadi kalau misalnya router lain itu nggak bisa pakai routing EIGRP. Nah, terus untuk routing RIP adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Kesimpulan implementasi BGP dan OSPF, hasil dan kesimpulan adalah device yang berbeda jaringan dapat saling berhubungan dan konfigurasinya lebih mudah jika dibandingkan routing statik, atau lebih tepatnya kita dapat menghemat waktu lebih banyak. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Al-Fatah. Oke, kesimpulan selanjutnya, hasilnya device yang berbeda jaringan dapat saling berhubungan dan konfigurasinya lebih mudah jika dibandingkan routing statik, lebih tepatnya dapat menghemat waktu lebih banyak. RIP dan IGRP merupakan Distance Vector Routing Protocol, namun keduanya menggunakan metrik yang berbeda. Metrik adalah parameter yang digunakan router untuk menentukan jalur routing. RIP menggunakan metrik hop count yang mengacu pada jumlah router yang harus dilewati oleh paket agar sampai ke tujuan, sedangkan EIGRP menggunakan composite metric yang mengacu pada nilai bandwidth dan delay sebuah link. Meskipun jumlah router yang dilewati banyak, namun jika bandwidth yang tersedia cukup besar, maka itulah yang akan dipilih. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, untuk presentasi dari PPT, mungkin cukup. Kali ini kami akan mengimplementasikan cara skenario dari 3 topologi tersebut di paket Cisco Tracer yang sudah kami sebutkan di pembahasan. Oke, teman-teman, untuk Bapak dosen juga, kali ini kami akan mengimplementasikan satu skenario menggunakan RIP dan IGRP dengan skenario membuat kantor penggadaian. Untuk Givari dipersilakan untuk mempresentasikannya di Cisco Packet Tracer. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kantor pegadaian ini ada 2 lantai dan 2 ruangan, satunya lagi lobby. Nah, ini lobby, ini lantai 2 ruang kerja, dan satu lagi lantai 2 di ruangan server. Nah, di sini saya menggunakan konfigurasi RIP dan EIGRP. Untuk lobby di sini RIP, ruang server EIGRP. Nah, untuk ruang kerjanya ini di mix, jadinya sebagai penghubung antara RIP dan EIGRP. Nah, di sini saya ambil satu komputer aja buat percobaan, satu semuanya. Di sini juga ada server di ruangan servernya. Lalu kita coba testing aja langsung. Ini dari lobby ke lantai 2 ruangan kerja. Ini pertama pilot, kita coba lagi. Nah, sini successful. Nah, ini yang protokol mix yang sebagai penghubung.
Sekarang saya akan ping lagi ke EIGRP dari RIP EIGRP nyebrang. Nah, pertama kali pilot, kita coba lagi. Ya, di sini sukses. Sekarang kita coba ping ke server. Pilot. Sini successful. Nah, kalau udah seperti ini, saya rasa udah bisa semua. Nah, udah successful juga. Ya, udah sukses. Nah, di sini saya menggunakan IP 40.0 di lobby /24 untuk menghubungkan antar router lobby dengan ruang kerja. Saya menggunakan IP 50/24. Terus buat di ruang kerjanya saya memakai 30/24, dan untuk menghubungkan antara ruang kerja dengan ruang server EIGRP menggunakan IP 60/24. Di ruang server sendiri ini dibagi dua. Untuk servernya sendiri 10/24, terus buat komputernya 20/24. Nah, di sini cara untuk menghubungkan kedua protokol ini sebenarnya nggak beda jauh, karena kita sejatinya cuma routing RIP di sini dan routing EIGRP di sini. Maksudnya ruang server ruang kerja, lobby ruang kerja. Nah, setelah udah di routing RIP EIGRP-nya, di sini kita menggunakan redistribute agar bisa saling berkomunikasi. Kita coba saja langsung coran. Nah, di sini redistribute EIGRP di read-nya. Untuk di EIGRP-nya kita redistribute RIP. Nah, maksudnya metrik ini yang terhubung network yang terhubung di protokol tersebut. Lalu di sini juga kita memakai protokol DNS ya, kelompok 12. Coba kita langsung aja buka di browser. Bentar. Coba kita ulang lagi. Ini gagal ya. Coba kita coba tempat lain. Ini hostname unresolved. Sebentar. Oh iya, nggak apa-apa sih, motorjet.main.com juga. Kita coba ulang. Sama juga ya. Oh, bisa. Maaf, kesalahan saya. Nah, ini langsung nggak pakai .com. Ini juga kita coba di sini DNS-nya. Itu bisa di sini. Nah, berarti sudah bisa semua dari DNS-nya tadi yang saya setting, sama konfigurasi antara RIP dan EIGRP sudah bisa saling terhubung. Ya, demikian presentasi kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih Alan.
Nah, saya akan menjelaskan topologi dari sebuah apartemen yang mempunyai 3 router dan beberapa klien. Nah, dari buat klien saya bikin satu aja untuk memperhemat ruang. Lalu pada router 1 nih, router 1 ini adalah router yang menghubungkan dari router lobby ke lantai 2, yaitu lokasinya ada di lantai 1. Yang di lobby ini adalah router yang dipakai untuk klien pada lobby. Sedangkan buat yang router 2 itu router yang digunakan untuk menghubungkan pada klien di lantai 2. Oke. Jadi dari router 1 yang tengah ini ke router 0 itu menggunakan network 10.10.10.0/30. Sedangkan dari router 0 menuju PC 0 itu menggunakan network 192.168.1.0/24. Nah, pada router 1 ke arah router 0 dan PC 1 itu menggunakan OSPF. Yang OSPF yang digunakan itu menggunakan OSPF single area. Sedangkan kalau buat yang dari router 1 ke router 2 atau router tengah ke router kanan itu menggunakan BGP. Network dari router 1 ke router 2 yaitu 10.10.10.4/30. Nah, sedangkan dari router 2 ke PC 1 itu menggunakan network 192.168.2.0/24. Oke, langsung saya jelaskan. Jadi pada router 0 ini kita mengkonfigurasi IP root-nya cuma OSPF doang. Ini IP root. Nah, ini IP root yang ada pada router 0. Ini yang buat 2.0 ini didapatkan dari router 1 yang telah redistribute dari BGP ke OSPF single area. Oke, lantai router 1. Oke, saya coba SH dulu, SH-an yuk, langsung aja. Oke, maaf. Oh ya, lupa enable. Di router 1 yang tengah ini nih. Nah, yang buat router OSPF 1 ini buat ke arah yang ke kiri yaitu router 0 sama buat PC 0 klien dari router 0 yaitu networknya 1.0/24. Sedangkan dari yang router BGP 100 itu buat ke kanan yang menuju ke arah router 2 dengan klien PC 1 yang menggunakan network 2.0/24. Nah, pada router 1 ini BGP sama OSPF itu menggunakan redistribute buat, kan ini protokol routingnya berbeda nih. Nah, kalau berbeda itu kita harus meredistribute dulu. Nah, di router 1 ini udah meredistribute OSPF atau BGP dari router sebelahnya. Sedangkan pada router 2 yaitu router tengah cuma konfigurasi routing BGP aja. Coba enable dulu. Lalu SH-RAN. Nah, ini di router BGP, router 2 itu menggunakan protokol routing BGP yaitu neckboardnya 10.10.5 yaitu IP pada router 1 menuju router 2 ini. Sedangkan network ini network yang ada pada terhubung langsung pada router 2 yaitu 10.10.4 dengan network masknya 255.255.255.2
192.168.2.0. Network 192.168.2.0. Langsung saja kita coba ping dari PC klien ke PC klien. Oke, pertamanya biasanya akan file terlebih dahulu. Oke, selesai itu successful. Kita akan coba juga menggunakan ping menggunakan terminal, menggunakan command prompt. Oke, kita coba langsung ping 2.2.2.2 itu IP client dari PC 1 saja. Oke, ini bisa ya dengan latensinya hampir 200. Oke, saatnya kita coba ping dari PC 1 ke PC 0. Itu IP-nya 1.2. Ya, ini sudah bisa di ping, kelihatan di oleh layar. Baik, itu saja routing dari OSPF dan BGP. Terima kasih. Oke, teman-teman, baru saja kita melihat routing apartemen menggunakan OSPF single area dan BGP. Untuk selanjutnya, skenario terakhir kita. Selanjutnya, Alfi juga akan mengimplementasikan tentang dari topologi SMK Nusa Jaya yang menggunakan IGRP, RIP, dan OSPF. Silahkan untuk Alfi diimplementasikan. Baik, terima kasih Agita. Nah, pada topologi ini merupakan kayak topologi dari sebuah sekolah SMK Nusa Jaya. Jadi gini, di router 1 ini menggunakan protokol routing EIGRP, sedangkan dari router 2 ke router 3 itu menggunakan protokol routing RIP. Sedangkan dari router 3 ke router 4 itu menggunakan protokol routing OSPF. Sedangkan dari atas ini yang router gateway untuk internetnya menggunakan statik. Oke. Lanjut, saya jelaskan saja langsung. Nah, di router 1 ini menggunakan EIGRP. EIGRP berarti cuma di kayak jurusan advokasi doang. Itu networknya 30.30.0/24. Sedangkan network untuk ke PC kliennya itu menggunakan 192.168.2.0/24 dan IP pada routernya itu 2.1. Oke, saya coba saran saja. Kabel saran. Oke, jadi di sini router 1 itu networknya itu ada 30.0 dan 168.2.0. Itu yang tersambung langsung dengan router 1 ini. Juga ada juga redistribute statik yang dari atas ini, yang buat internetnya, yang dari internetnya. Oke, router selanjutnya yaitu router 2. Router 2 ini menjadi redistribute antara EIGRP dan RIP. Statik juga sih. Oke, lanjut saja. SH enable dulu. SH run. Nah, ini di router 2 nih, yang router ini. Jadi di router 2 ini ada protokol routing EIGRP, RIP, dan itu dong. Jadi di router 2 ini EIGRP meredistributkan dari protokol routing RIP
dan RIP meredistributkan ke protokol routing EIGRP. Lalu router 2 ke router 3 itu juga menggunakan protokol routing RIP saja. Dan seperti yang kalian lihat ini di sini ada redistribute EIGRP, redistribute static, dan ada juga router EIGRP yaitu meredistribute RIP matrix 500. Ini itu networknya 30.0.0.0. Oke, pada router 3 ini mempunyai network 40.40.40.0/24 dan 492.168.4.0/24 untuk network yang tersambung sama klien untuk PC2. Sedangkan buat network buat router 4 itu ada 50.50.50.0/24. Sedangkan untuk gateway internetnya itu memakai network 20.20.20.0/24. Lalu saran aja biar lebih detail. Nah, router 3 ini menggunakan protokol routing RIP dan OSPF. Di OSPF ini menggunakan protokol routing OSPF untuk mengkoneksikan pada jaringan sebelah kanannya, yaitu untuk router 4. Sedangkan buat RIP itu untuk mengkoneksikan ke jaringan sebelah kirinya dan sebelah atasnya, serta untuk PC klien di bawah ini. Pada router 3 ini menggunakan redistribute RIP serta redistribute OSPF. Terlihat pada layar yang redistribute ini dan ini serta static juga. Selanjutnya pada router 4 itu mempunyai network 50.50.50.0/24 dan 192.168.5.0/24 untuk PC kliennya. Oke, pada router 4 ini cuma menggunakan protokol routing OSPF aja. Oke, kabel. Saran untuk lebih detail. Nih, di router 4 ini memasukkan network yang terhubung langsung yaitu 50.50.50.0 dengan wildcard 0.0.0.0.255 area 0. Kita di sini memakai single area yaitu cuma area 0 aja, dan network 192.168.5.0 serta wildcardnya 0.0.0.255 dan area 0 juga. Jadi di router 4 ini ada redistribute yang dapat dari router 4 tadi. Oke, itu aja. Selanjutnya kita coba ping dari klien antar klien. Saya akan coba memping antara PC 0 ini ke PC 3 ini yang berada ujung ke ujung. Ping. Tunggu, oke, successful ya. Kita ping dari yang menggunakan protokol EIGRP menuju RIP. Sini, oke, juga successful dan juga successful ya. Sekarang kita coba ping dari PC yang menggunakan protokol routing RIP ke protokol yang lainnya. PC 2 ke PC 0 successful, PC 2 ke PC 3 yang juga successful ya. Sekarang kita coba ping dari PC 3 ke PC 0, itu dari protokol routing OSPF ke EIGRP serta RIP. Delete.
Nah, seperti kelas ini successful. Lalu pada menuju protokol routing RIP juga successful. Oke, successful ya. Nah, itu saja protokol routing untuk mengimplementasikan konfigurasi EIGRP, EIRP, serta OSPF. Terima kasih telah menyaksikan. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk kelompok kami. Segitu saja yang bisa kami presentasikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.